Selamat datang di channel Teori Cleo, di mana nantinya di konten ini kita akan membahas tentang fakta, teori, serta konspirasi. Oleh sebab itu, siapkan telinga kalian, open your mind, and let's go! Oke, di konten kita kali ini, kita akan membahas tentang pahlawan. Gue yakin kalian gak akan tahu siapa aja pahlawan yang dicetak wajahnya di mata uang Indonesia. Sepak terjangnya seperti apa, perjuangan mereka seperti apa. Oleh karena itu, di konten kita kali ini, kita akan membahas wajah pahlawan di mata uang Indonesia. Cut Mutia merupakan salah satu pahlawan perempuan yang berasal dari Aceh. Beliau lahir di Pirak, Aceh Utara pada tanggal 15 Februari 1870 dan kemudian meninggal pada tanggal 24 Oktober 1910 di umurnya yang ke-40 tahun di wilayah Aluwel, Kuring, Aceh. Semasa hidupnya, beliau mendedikasikan diri untuk melakukan perlawanan kepada para penjajah Belanda dari tahun 1905 sampai 1910. Beliau berperan melawan Belanda bersama suaminya. Beliau melawan Belanda menggunakan alat seadanya, sedangkan penjajah menggunakan senjata api. Sebab itu, beliau harus gugur karena 3 butir peluru bersarang di tubuhnya. Karena jasa dan dedikasi itu, beliau mendapatkan gelar pahlawan nasional. Muhammad Husni Tamrin atau sering disebut juga MH Tamrin. Nggak asing lah buat kalian untuk tokoh pahlawan satu ini. Beliau lahir di Wetereden, Batavia pada tanggal 16 Februari 1894 dan kemudian beliau meninggal di Senen, Batavia pada tanggal 19 Januari 1941 di umur yang ke-46 tahun. Meskipun beliau terlahir dari ayah Belanda dan ibu Betawi, tetapi sedari kecil beliau dirawat oleh paman dari ibunya. Oleh karena itu, beliau tidak menyandang nama Belanda. Beliau berperan penting dari kemerdekaan Indonesia karena beliau seorang politisi dari Hindia Belanda. Oleh prestasinya itu, pada tahun 1929, beliau diangkat jadi wakil wali kota Batavia pada era itu. Sepak terjang yang tidaklah mudah karena beliau sempat ditahan akibat banyak tuduhan oleh Belanda. Selain ditahan, beliau juga disiksa oleh pihak Belanda. Karena kecintaannya terhadap suku Betawi, beliau pun dikenal sebagai salah satu petinggi Betawi dari organisasi kaum Betawi. Dr. Kiai Haji Idam Khalid lahir di Satui, Kalimantan, Hindia Belanda pada tanggal 27 Agustus 1921 dan kemudian meninggal di Jakarta pada 11 Juli 2010 di umurnya yang ke-88 tahun. Beliau ini merupakan politisi Indonesia yang sangat berpengaruh pada masanya. Terbukti dengan riwayat beliau yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia yang terakhir pada Kabinet Ali Sastro Ami Cucu II dan Kabinet Juanda. Dan beliau menjabat sebagai Ketua MPR, DPR pada masa pemerintahan Soeharto. Pernah juga dipercayai sebagai Menteri Kesejahteraan dan Menteri Sosial. Dengan kemampuan dan kecakapan beliau berbahasa dan berpolitik, sampai-sampai pasukan Jepang sangat terkagum terhadapnya. Beliau mampu berbahasa Inggris, Arab, Jepang, Jerman, dan Prancis. Beliau menjadi tokoh agama yang sangat berjasa bagi negara, yang menjadikan beliau ketua umum PBNU terlama, yaitu selama 28 tahun. Frans Kaisiepo lahir di Wardobia, Papua pada tanggal 10 Oktober
1921 dan meninggal di Jaya, Papua pada tanggal 10 April 1979 pada usia 57 tahun. Beliau adalah orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan Indonesia Raya di tanah Papua. Beliau merupakan pahlawan yang sangat berjasa untuk Indonesia di tanah Papua. Karena beliau mengabdikan dirinya seumur hidup untuk mempersatukan Irian Barat seutuhnya. Pada saat itu, perjuangan beliau sangatlah berat karena wilayah Papua masih dikuasai oleh Belanda dan masih disebut Nugini Belanda. Beliau salah satu pejuang yang menyatukan Irian Barat dengan Indonesia dengan cara mendirikan Partai Irian yang bertujuan untuk membantu operasi Trikora dalam tugas pembebasan tanah Papua dari kolonial Belanda. Atas usahanya itu pun, pada tahun 1969 akhirnya wilayah Irian Barat menjadi bagian Indonesia sebagai Provinsi Irian Barat atau sekarang dikenal Papua. Dr. Gurungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau sering dikenal dengan Sam Ratulangi lahir di Tondano, Sulawesi Utara pada tanggal 5 November 1890 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 30 Juni 1949 pada umurnya yang ke-58 tahun. Beliau merupakan seorang tokoh multidimensional yang dikenal sebagai filsafatnya si tahu timau tumau tu, yang artinya manusia dapat disebut sebagai manusia jika sudah memanusiakan manusia. Beliau sering menulis buku maupun berita mengenai kemanusiaan dan nasionalisme, sehingga beliau sempat dipenjara oleh pihak Belanda. Upaya politik negosiasi merupakan cara beliau untuk menjaga perdamaian Indonesia pada saat itu. Adapun fakta menarik tentang beliau, ada pada tahun 1919 beliau pindah ke Bandung dan memulai mendirikan perusahaan asuransi bernama Asuransi Matsafik Indonesia. Oleh karena nama perusahaan itulah Insinyur Soekarno sangat ingin bertemu dengannya. Dari nama perusahaan itu, kata Indonesia dipakai pertama kali dalam dokumen resmi. Disinyalir Presiden Insinyur Soekarno terinspirasi kata Indonesia dari perusahaan tersebut. Insinyur Juanda Kartawijaya lahir di Tasikmalaya, Hindia Belanda pada tanggal 11 Januari 1911 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 7 November 1963 pada umurnya yang ke-52 tahun. Beliau merupakan pahlawan berjasa memimpin para pemuda untuk mengambil alih jawata kereta api yang dahulu dikuasai oleh Jepang. Setelah kejadian perebutan itu, beliau diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai kepala jawata kereta api di Indonesia untuk wilayah Jawa Madura. Beliau pun adalah orang di balik lahirnya Deklarasi Juanda pada tahun 1957 yang dimana salah satunya menyatakan bahwa Indonesia merupakan suatu negara kepulauan sehingga wilayah Indonesia membentang luas, memiliki banyak pulau dan perairan yang sangat luas. Deklarasi itu dicetuskan dalam Konvensi Hukum Laut UNCLOS. Insinyur Soekarno dan Mohatta adalah bapak proklamator Indonesia, yang dimana beliau-beliau ini merupakan orang yang berperan penting atas kemerdekaan Indonesia, sehingga mereka diangkat sebagai presiden pertama dan wakil presiden pertama di Indonesia. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 di umurnya yang ke-69 tahun.
Beliau adalah orang yang membacakan teks proklamasi sehingga Indonesia menyatakan kemerdekaannya sendiri pada tanggal 17 Agustus 1945. Serta beliau juga lah yang mencetuskan konsep Pancasila sebagai dasar negara. Mohatta lahir di Fort de Nok, Hindia Belanda pada tanggal 12 Agustus 1902 dan meninggal pada tanggal 14 Maret 1980 di umurnya yang ke-77 tahun. Beliau merupakan salah satu yang ikut serta pembuatan teks proklamasi. Selain itu, beliau mendapatkan julukan sebagai Bapak Koperasi atas usahanya melepaskan Indonesia dari kemiskinan pasca lepasnya dari penjajahan Belanda. Oke guys, sekian dulu video dari kita. Semoga bermanfaat dan semoga menambah jiwa nasionalis kita terhadap para pahlawan. Karena dengan tanpa adanya para pahlawan, kita tidak mungkin bisa hidup sebahagia ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like and comment video, and subscribe, and see you next time.